Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 30 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ada Kristus di Saat Krisis atau Ada Kristus di Titik Kritis. Mari kita akan melihat kebenaran firman Allah yang terambil dalam 1 Petrus pasal ke-5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami untuk bisa memahami bahwa ada Kristus di titik kritis. Ada Kristus di saat kami mengalami persoalan yang sangat berat, dan biarlah kebenaran ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami yang menjadi pengharapan yang menguatkan, mengokohkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada Kristus di titik kritis. Yang menjadi pertanyaan, apakah betul bahwa Kristus itu selalu ada di titik kritis? Kita sudah sekian lama di titik kritis dan krisis. Lalu di mana pertolongan Tuhan? Bukankah sudah doa-doa dipanjatkan? Bukankah semua permohonan sudah disampaikan? Tidak hanya saya berdoa sendiri, sudah meminta keluarga berdoa, untuk meminta Pak Pendeta berdoa. Bahkan mungkin sedemikian banyak orang yang berdoa. Namun mengapa ini tetap tidak selesai? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi ini kita berbicara tentang waktu. Apa itu waktu? Ada waktunya Tuhan dan ada waktunya kita. Waktunya kita biasanya semakin cepat itu semakin baik. Namun waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan masalah cepat dan bukan masalah lambat. Tuhan punya perhitungan sendiri di dalam menolong kita, kapan menolong dan kapan kemudian Tuhan izinkan persoalan itu terjadi. Tuhan sudah menyediakan semua yang baik dan janjinya bukanlah janjinya bohong, bukanlah hoax. Karena kepribadian Allah tidak punya kepribadian dan sifat yang suka buat hoax, buat kata-kata bohong, janji-janji palsu. Tidak demikian. Allah tahu dengan jelas bagaimana memberikan semua yang terbaik kepada kita, dan itu janji firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kalimat seketika lamanya sesudah kamu menderita artinya Tuhan peduli kepada kita. Namun Tuhan punya waktu, dan waktunya Tuhan tidak selalu sama dengan waktunya kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita diizinkan mengalami penderitaan, sakit, penyakit, dan kesulitan, ini adalah sebuah berita yang menggambarkan bahwa tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, karena kita di dalam dunia yang tidak sempurna, kita bisa sakit. Karena kita berada di dalam dunia yang tidak sempurna, kita bisa mengalami masalah. Karena kita berada di dalam dunia yang ada yang tidak sempurna, kita bisa mengalami musibah, bisa mengalami sakit, penyakit, bahkan penghujungnya adalah bisa mengalami kematian. Dan kita tidak suka yang namanya masalah, kita tidak suka yang namanya penyakit, apalagi kematian. Kita tidak menyukai semuanya itu. Namun diingat bahwa Kristus yang tidak perlu mengalami masalah, Kristus yang tidak perlu mengalami sakit, penyakit, atau masalah fisik, dan Kristus yang tidak perlu mengalami kematian, Kristus menerima semuanya itu dengan satu tujuan, untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Yesus memang tidak disebut dalam Alkitab mengalami sakit penyakit, namun mengalami penderitaan yang disebut dengan Via Dolorosa, melewati jalan salib, mengalami penolakan, ditikam, dalam kematiannya dipukul, dicambuk dengan jeruji-jeruji yang ujungnya itu ada besi, berdarah-darah, diberikan mahkota berduri, dan disalibkan. Jadi Yesus yang tidak mengalami, Yesus merelakan dirinya mengalami sebuah perjalanan penderitaan hanya dengan satu hal,
Bahwa hidup ini bukan berbicara tidak hanya sehat. Hidup ini tidak hanya berbicara tentang panjang umur. Namun hidup ini digerakkan oleh tujuan. Jadi kehidupan kita tidak semata-mata digerakkan karena untuk sehat, karena untuk kaya, karena untuk lancar. Tapi digerakkan oleh sebuah tujuan yang mulia dalam hidup ini. Dan itu tujuan yang mulia jauh lebih penting daripada sehat, jauh lebih penting daripada kehidupan lancar, jauh lebih penting daripada sukses. Apa itu digerakkan oleh tujuan yang mulia? Tujuan yang mulia tentu Allah mencanangkan, menggenapkan kehidupan kita agar hidup di dalam kebenaran, agar hidup di dalam jalannya Tuhan. Sewaktu kita hidup dalam kebenaran, suatu hidup di dalam jalannya Tuhan, bukan berarti kita kebal kepada penyakit, bukan berarti kita kebal kepada masalah. Tetapi Tuhan memanggil kita yang disebut sebagai kawan sekerja Allah untuk melakukan sebuah tujuan yang agung. Dan tujuan yang agung di dalam Alkitab jelas mengatakan kita dipanggil menjadi kawan sekerja Allah untuk membawa suasana surga datang ke dalam dunia. Kasih Allah terjadi di dalam dunia, keadilan Allah terjadi di dalam dunia, kepedulian Allah terjadi di dalam dunia, belas kasihan Allah terjadi di dalam dunia. Dan itu terungkap lewat apa? Lewat hidup dalam kebenaran, lewat hidup dalam kemurahan hati, lewat hidup yang saling tolong menolong, lewat hidup yang membawa setiap orang itu datang kepada Tuhan, bukan kepada kecemaran dan bukan kepada dosa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada Kristus di titik kritis untuk penyakit, untuk persoalan, untuk masalah. Tuhan sudah melakukan bagiannya dan Tuhan bisa sanggup tanpa kita minta. Alkitab mencatat dengan jelas di dalam Injil bagaimana 10 orang kusta datang kepada Yesus. Apakah Yesus memilih satu disembuhkan dan yang lain tidak? 10 orang kusta, 10-10-nya disembuhkan oleh Yesus tanpa kecuali. Jadi artinya kalau di antara kita ada 10 yang kena COVID, 100 yang kena COVID, 1000 yang terkena COVID, buat Tuhan perkara gampang untuk menyembuhkan. Hanya perkaranya seperti dikatakan tadi, kita tidak bisa memaksakan waktunya kita. Tuhan punya waktu. Dan yang paling penting dan kita perlu perhatikan, semua yang fana di dalam dunia ini tidak pernah ada yang kekal. Fana jelas bukan kekal, dan kekal jelas bukan fana. Satu hari kita akan melewati yang namanya kematian. Kematian itu bisa berbagai macam cara, karena penyakit, karena musibah, atau karena usianya. Kita semua akan mengalami. Namun kalau ada sebagian sahabat seperjalanan yang meninggal karena COVID, itu jalannya memang seperti demikian. Ada yang meninggal karena hal-hal lain. Setiap kita, saudara-saudara, sahabat seperjalanan, yang pasti akan melewati masa-masa meninggalkan dunia ini. Namun caranya bisa berbeda-beda. Namun yang terpenting, berbicara tentang kematian bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk membuat kita digerakkan oleh tujuan. Hidup kita tidak di dalam dunia ini. Kita akan bertemu dengan Allah di surga sana. Yang terpenting daripada segala sesuatunya, biarlah kita seperti satu orang kusta yang sesudah disembuhkan dia kembali kepada Kristus. Yang 10 itu tidak kembali kepada Kristus, tidak tersungkur dan bersyukur. Hanya satu yang tersungkur dan bersyukur. Sewaktu satu hari nanti seluruh problem ini selesai, masalah ini selesai, mungkin COVID menemukan obatnya dan Tuhan memulihkan kondisi. Pertanyaannya, kita akan menjadi satu orang kusta yang disembuhkan atau 9 orang kusta setelah disembuhkan kemudian dia meninggalkan Tuhan. Prinsipnya dalam hidup, apapun keadaannya, belajar bersyukur. Menjadi pribadi yang tersungkur bersyukur bukan hanya karena keadaan baik-baik saja, namun di dalam setiap keadaan kita bersyukur karena Allah tidak meninggalkan kita. Kalau kesulitan ada, Tuhan menyertai kita. Kalau problem ada, Tuhan mengokohkan kita. Alkitab mengatakan, aku akan melengkapi engkau, meneguhkan engkau, menguatkan engkau, dan mengokohkan engkau sesudah kamu menderita seketika lamanya. Namun kita digerakkan oleh tujuan. Hidup tidak semata-mata untuk kehidupan yang fana dalam dunia ini. Kita bukan pesimis, kita ingin hal yang baik dalam dunia ini. Namun yang terpenting, kita digerakkan oleh tujuan untuk sebuah tujuan yang lebih agung dan mulia. Hidup dalam kebenaran dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba mau berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Buat yang sedang dalam kesulitan, problem dan masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingatlah,
Ada Kristus di titik kritis. Hidup kita digerakkan oleh tujuan, tidak semata-mata untuk kehidupan yang fana, namun untuk kehidupan yang kekal, yang kita jalani dalam kehidupan yang sementara ini, dengan hidup dalam kebenaran dan sesuai dengan firman Allah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.